Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibil tuli wal in'am, bisyurqani wasyiddati wal intiqam, sahibil rahma wal ghufran, karramal insana bima lahu min aqlin salim, min aqlin qawiyyin wa qalbin salim. شرفنا بدينه كرمنا بشريعته وفضلنا بنبيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ثبات ويقين ومعرفة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه إلينا وإلى العالم بالهداية والرحمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين إلى يوم القيامة أوصيكم ونفسي بتقوى الله في الجهل والخفاء في السر والضراء في كل عال وعوان قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah melalui Quran memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya agar berdakwah, mengajak umat manusia mengikuti jalan Allah, karena satu-satu jalan kebenaran adalah jalan Allah. Al-Quran dengan tegas mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah umat manusia agar mengikuti jalan Tuhan, bukan jalanmu, bukan jalan manusia, bukan jalan hawa nafsu, bukan jalan kepentingan, bukan hasratmu, tapi jalan Allah Tuhanmu. Ajaklah manusia ke jalan sabil haq, al-haqqa fil aqidah, wal haqqa fil syariah, wal haqqa fil akhlaq. Ajaklah manusia ke jalan yang benar, jalan Tuhanmu, jalan kebenaran dalam berakidah. Ajaklah manusia beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada para anbiya, beriman kepada kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah SWT, dan beriman kepada kiamat dan qadar. Ajaklah manusia ke jalan al-haqqa fi syariah, untuk mengikuti perintah Allah dalam beribadah berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ajaklah manusia ke jalan al-haqqa fil akhlaq, yakni ajaklah manusia bertasawuf. Kita bangun erat budaya kita. Ajaklah manusia birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ikramud duyuf, menghormati tamu, tolong menolong, tazkiyatul maut, bertakziah, bersilaturahim, adalah takabur. Ajaklah manusia untuk tidak sombong, hormati orang tua, hormati kiai, menolong sesama, gotong royong. Jangan ajak manusia untuk berbohong, adu domba, fitnah, menghina satu sama lain. Itu cara berdakwah sabil rabbika fil akhlaq. Para hadirin jamaah rahimahullah. Kemudian dakwah dengan apa? Dengan metode seperti apa? Nabi Muhammad sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengikuti bagaimana cara dakwah Nabi agar dakwah kita diterima. Apa caranya? Yakni harus berdakwah bil hikmah, dengan penuh kearifan, dengan penuh bijak,
tidak boleh kasar, tidak boleh menyakiti hati orang, tidak boleh menyinggung. Dakwah itu harus dipelajari step by step, ditaklif, meminimalisir beban. Kemudian ada haraj, yakni tidak boleh melukai orang, menyinggung perasaan orang, dan dakwah itu harus terus kuliah dengan tanggung jawab. Itu namanya dakwah bil hikmah. Para hadirin jamaah rahimakumullah, contoh yang ringkas dalam khutbah yang terbatas ini, contohnya ketika ada seorang badui masuk Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan pengarahan kepada dia, kemudian menerimanya. Dia mengatakan, semua arahan dari Anda Rasulullah saya terima, kecuali satu, saya minta izin diperbolehkan berzina. Satu saja, saya mau sholat, saya mau zakat, mau puasa, mau apa saja, asalkan saya diizinkan berzina. Apa jawaban Nabi? Nabi tidak mengatakan haram, tapi Nabi menjawab, coba kalau yang zina itu teman kamu menzinai ibumu, kalau yang zina itu tetanggamu menzinai putrimu, kalau yang zina itu temanmu, tetanggamu menzinai ibumu, putrimu, istrimu, bagaimana kira-kira? Akhirnya sahabat tadi berkata, tersentuh hatinya. Akhirnya dia bersumpah tidak melakukan berzina lagi. Nah, itu artinya Nabi Muhammad SAW berhasil memasukkan dakwahnya bil hikmah, tidak bil ikrah, tidak menteror, tidak mengancam, tidak menakut-nakuti, tapi dengan bil hikmah. Seperti ketika Rasulullah SAW juga ketika masuk kota Mekah dengan penuh kemenangan, Rasulullah mengatakan al-yawm yaumul marhamah, yang mana dulu orang-orang Mekah mengusir Nabi, menyiksa, menyakiti, bahkan membunuh sahabat Yasir, sahabat Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal. Rasulullah ketika masuk kota Mekah setelah 8 tahun penuh kemenangan, apa kata beliau? Beliau mengatakan al-yawm yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang, hari yang menyambung kembali persaudaraan, hari tidak ada balas dendam, semua dimaafkan, termasuk anaknya Abu Jahal Ikrimah juga dimaafkan. Dari situ akhirnya orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lihatlah Muhammad, orang Mekah semuanya masuk Islam. Mereka mengatakan, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau Muhammad sungguh orang yang mulia dan bijak, putra dari seorang ayah yang mulia dan bijak, cucu dari seorang kakek mulia dan bijak. Itu sebagai contoh. Kalau kita bahas bil hikmah itu sangat banyak. Para hadirin jamaah rahimakumullah, selanjutnya cara berdakwah Nabi yang perlu kita contoh yaitu wal mau'izatil hasanah, tutur kata yang baik, tutur kata simpati. Makanya mengapa Al-Quran itu turun dengan bahasa yang indah? Mengapa bahasa Al-Quran itu sangat indah? Itu supaya menarik orang yang membaca, orang yang mendengar tertarik dengan bahasa Arab. Kemudian lahirlah ilmu yang digagas oleh seorang ulama yang bernama Amir bin Ubaid, meneliti mengkaji rahasia bahasa Al-Quran. Lahirlah namanya ilmu balaghah, yang mana dalam ilmu balaghah itu ada 3 komponen keilmuan, yakni ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu batin. Kalau saya bahas sangat tajam itu, tapi yang jelas Al-Quran itu menggunakan bahasa yang indah
Bagi orang yang mengerti bahasa Arab, maka bahasa Al-Quran itu sangat luar biasa sekali. Makanya Al-Quran itu bukan syair, Al-Quran itu bukan pantun, tapi seperti satir, seperti pantun. Al-Quran itu bukan saja, tapi Al-Quran itu ada saja dan tidak semuanya saja. Al-Quran itu bukan pantun, tapi ada pantunnya dan tidak semuanya pantun. Al-Quran itu ada syairnya, tapi tidak seperti syair. Tapi tidak semuanya Al-Quran itu syair. Itulah bahasa Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran banyak tentang terkait perintah dan larangan. Di situ juga ada kisah-kisah para nabi, kisah-kisah umat terdahulu. Nah, itu sebagai hikmah pelajaran kita untuk apa? Untuk dijadikan teladan bagi kita semuanya. Bagaimana nasib orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana akhir dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disampaikan dalam Al-Quran dengan tutur kata yang indah, baik dan sangat luar biasa. Para hadirin jamaah rahimahullah, ketika gempar seorang badui, ada suatu cerita, ada seorang badui masuk masjid kencing sampai ada sahabat yang mau melihatnya, mau berdekat-dekatnya. Akhirnya Nabi mengatakan, biarkan tuntas dulu dia pipis. Setelah itu baru dibersihkan, disucikan, diberi nasihat bahwa di masjid tidak boleh pipis sembarangan. Itulah cara-cara dakwah bil mau'izatil hasanah. Begitu juga ketika kita menyampaikan ceramah mau'izatul hasanah, maka di dalam mau'izatul hasanah itu harus ada syairnya, harus mengandung daya tarik, harus mengandung sekiranya tutur katanya yang indah. Ya, makanya dalam ceramah itu sekali-kali harus ada dongengnya, harus ada puisinya, supaya apa? Supaya dapat menarik bagi para pendengarnya. Para hadirin jamaah rahimahullah, maka dari itu tidak ada aturan Al-Quran di dalam Al-Quran itu berdakwah dalam kekerasan, teror, mengancam caci maki di dalam Al-Quran tidak ada sama sekali. Makanya ada suatu sahabat bernama Hasan Al-Hajr mempunyai anak tidak masuk Islam. Akhirnya lama-lama anaknya itu diancam, kalau kamu tidak masuk Islam, saya bunuh. Begitu ada ayat mengancam anaknya, turunlah ayat Al-Quran, la ikraha fid-din, tidak boleh ada kekerasan, teror dalam agama. Ayat ini melarang tidak boleh mengancam anak dalam masalah agama. Para hadirin jamaah rahimahullah, yang terakhir metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi, yakni wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dalam kalangan intelektual, dalam kalangan mahasiswa kampus, kalangan orang yang berpikir, maka harus menggunakan diskusi. Tapi diskusinya bagaimana? Harus ada ulahsi wal munadhar, ada adabnya, ada metodenya, ada sistemnya, harus saling menghormati. Nabi Muhammad SAW lagi-lagi menjadi contoh ketika kedatangan seorang tamu dari seorang Kristen dari Najran, yang mana kota Najran ini pusat Kristen sejak dulu. Apa kata Nabi? Apa kata Al-Quran? Qulillahu wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Ayo kita diskusi. Wa inna aw iyyakum, entah saya atau Anda, la'ala hudan aw fi dhalalin mubin, yang benar atau yang salah. Nah, itu cara berdakwah. Tidak menyalahkan, tidak menjustifikasi salah, tidak mengatakan oh ini saya paling benar, kamu salah. Nah,
Nabi itu ketika kedatangan tamu Kristen Najran, Nabi mengajak diskusi. Itu berangkat dari nol, berangkat dari zero. Ayo kita mencari kebenaran. Inna au iyyakum, aku atau anda. La'alamna au fi dalamin, yang benar atau yang salah. Itu termasuk ada berbahas wal munadhar, ada dalam berdiskusi. Cara kita berdiskusi, cara kita harus seperti itu. Begitu pula banyak sekali contoh-contoh para aulia, contoh-contoh para wali songo sering berdebat dengan masyarakat di Nusantara ini. Itu dengan cara yang hikmah, bijak, dengan cara yang santun, sehingga masyarakat Indonesia itu luluh hatinya akhirnya menerima memeluk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum fi dhikril hakim wa razaqana wa iyyakum tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Fastaghfirullahal 'azim fi hadzal yawmil 'azim min kulli dhanbin 'azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahada yaqin wa ma'rifah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'atsahu ilaina bil hidayah war rahmah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wat tabi'in ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bittaqwallah haqqa tuqatih haitsu qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'il ashabi ajma'in wa anna ma'ahum jami'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta idza syi'ta an taj'ala al hasana sahlan. Sahhil umurana wa umural muslimin ya arhamar rahimin. Anta rabbana wa rabbal mustad'afin. Allahumma adfa' 'anna al bala'a wal waba wal fitan wal mihan wal amrad wal isqam wal ta'un wal zalzal wal zalasil wal waba ma la yarfa'u ghayruh. Allahumma ikhtim lana bil iman wal islam waj'al inda intihai ajali hadhihi dunya akhir kalamina kalimatan la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi ikhtim lana bil khair ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La khaira illa khairuka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairak. La ya'ti bil hasanati illa anta wa la yarfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. La mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yarfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa li dzikrillahi akbar wa aqimus shalah.